Halo guys, Halo, kita kembali lagi bersama Mr. Tomo, Mr. Kapi, Korbusinya. Oke, kali ini kita akan membahas kisah horor apa ya? Apa ya namanya? Apa ya itu? Misteri. Misteri ya? Misteri tentang hantu ya? Hantu yang suka menculik anak. Guys, bener ya? Benar. Untuk apa itu? Itu namanya wewe gombel. Jadi istilah dalam tradisi Jawa berarti itu roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak tetapi tidak mencelakainya. Oh, gitu ya. Iya, tidak mencelakai. Tidak dicelakain. Ya itu wewe gombel tuh intinya sering apa ya, menculik Ah, anak terus biasanya dibawa lari gitu. Jadi biasanya cerita horor yang sering mengiringi wewe gombel adalah soal aksinya yang suka menculik anak menjelang maghrib. oh, ya masa itu kalau maghrib itu anak-anak ada suruh. Iya, itu eh, takutnya gitu. Jadi itu apa namanya, mitos atau fakta saya juga nggak tahu gitu. Tapi memang pernah ada kejadian seperti itu. Jadi ada kejadian seorang anak yang tiba-tiba menghilang gitu. Hmm. Jadi terkadang anak-anak diculik akan mengalami halusinasi sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan yang lezat. Gila itu enggak? Gila itu. Jijik itu. Iya itu. Wah, wewe gombel itu gimana ya? Bahaya sih. Maksudnya setan berbahaya gitu loh. Ya kita suruh makan tai. Iya. Ya itu gini. Jadi kenapa wewe gombel menyuruh anak makan kotoran seperti itu? Ya biar membuat anak menjadi bisu agar tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami. Oh, gitu ya. Iya. Jadi ketika anak diculik, dia tidak bisa menceritakan bahwa wewe gombel itu sangat menyeramkan sekali. Mister Tomo. Jadi saya pernah membaca banyak literatur terutama pencarian di situs internet itu Ya. yang didukung cerita tutur masyarakat. Wewe gombel atau kolong wewe adalah roh perempuan yang meninggal bunuh diri. Bunuh diri. Iya, bunuh diri. Itu diakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar keluarga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan itu dia lakukan setelah memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Jadi intinya wewe gombel itu sakit hati ya. Oh ya, ya. Ya, dia Cara cara diselingkuhin itu. suaminya selingkuh, akhirnya dia bunuh diri. Tadi suaminya selingkuh kenapa ya? Konon saat suami berselingkuh karena istrinya tidak bisa memberikan anak. Itu mungkin mandul atau apa gitu, saya juga tahu sih. Karena tidak bisa memberikan anak, dia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan ya, setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi gombel tadi. Oh, gitu. Iya. Terus kemudian mitos yang beredar, wewe gombel akan membawa anak-anak yang diculik ke alamnya karena dianggap tidak memiliki rumah. Iya, iya, iya. Jadi biasanya saya pernah mendengar ketika wewe gombel itu menculik, biasanya dibawa ke pohon, dikasih makan, anak-anak itu dikasih makan gitu. Nah biasanya anak yang kelaparan itu biasanya dia meminta makanan yang enak kayak
mie. Ya, mie itu bisa itu kurang enak itu. Mie itu masih biasa. ya enggak, mie-nya itu biasanya bisa aslinya itu cacing. Oh, Iya. dia membuat anaknya jadi berhalusinasi. Iya, betul. Jadi Betul sekali. yang dilihat itu mie, tapi aslinya adalah cacing. Cacing, iya. Ya. Karena kelaparan, apapun yang diberikan pasti dimakan sama anak itu. Itu terus kayak kotoran hewan itu bisa berubah menjadi Nasi goreng. iya, nasi goreng. Ya. Jadi makan lauk aja dimakan gitu. makanya gila itu, bebek gombel itu gila. Jadi sebagai masyarakat percaya bahwa hantu wewe gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang. Oh, di Semarang. Iya, ada daerahnya itu ternyata. Yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman Belanda kolonial. Itu Mr. Pamungkas. Terus beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan wewe gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Namun, di balik cerita mistis soal wewe gombel ternyata ada makna yang mendalam. Apa itu? Maknanya bahwa wewe gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya. Jadi bagi orang tua yang punya anak, tolong diperhatikan ketika dia bermain sampai maghrib. Itu alangkah baiknya untuk segera pulang biar tidak diculik sama wewe gombel gitu. Jadi kadang kan orang tua bakal bilang, awas jangan keluar sendirian, nanti digondol wewe gombel. Mendengar ancaman seperti itu, si anak pasti takut. Untuk mencari anak yang dicuri oleh wewe gombel ini, yakni dengan keliling rumah atau kampung sambil menabuh tampah. Tampah itu nampan besar terbuat dari anyaman bambu sambil bernyanyi black black ting black black ting. Black black ting ya, black black ting, terus sambil menyebut nama anak yang hilang itu kayak black black ting Budi, black black ting Tina. Nah gitu. Nah itu dinyanyikan sambil keliling rumah atau kampung selama 7 kali. Itu biasanya kejadiannya seperti itu. Terus anaknya ketemu langsung. Itu biasanya bisa sampai 5-7 hari. Iya. Tapi nanti muncul sendiri, jadi kayak kebingungan gitu. Kalau ketemu anaknya biasanya sering kebingungan. Jadi linglung. Iya, jadi linglung. Iya, jadi lupa gara-gara dikasih makan tai. Iya, tai, cacing, ya gitu. Jadi, Ya, mungkin Mr. Omo bisa menyimpulkan mengenai apa yang kita bahas tadi. jadi kesimpulan yang saya dapat dari cerita ini Ya, itu untuk orang tua, khususnya orang tua ya. itu jangan membiarkan anaknya bermain sendirian. Jadi orang tua tetap harus memperhatikan, menjaga gitu. Apalagi kalau menjelang subuh. Subuh. Menjelang maghrib mungkin maksudnya. Apalagi kalau menjelang maghrib. Apalagi ya? Ya. Jadi intinya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi gitu aja
guys, cerita kita hari ini mungkin bisa bermanfaat buat orang tua yang punya anak kecil. Mohon diperhatikan sampai kejadian itu benar-benar ada, jadi anak ini sama Gombel. gombel. Oke, sampai ketemu lagi di Video kita selanjutnya. video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, Dan subscribe. subscribe. Oke guys, Bermuslingan channel. Sampai jumpa.